ya kalau misalnya pasien ini akhirnya pulang dan nggak berobat ya bisa aja sih gitu. Eh, karena dia nggak bawa uang, dia BPJS yang masalah, aku mau lepas tangan ya bisa sih sebenarnya gitu. Dan nggak salah juga, toh kan harusnya emang tanggung jawabnya dia gitu. Tapi di sisi lain melihat bahwa Permisi. oh ya silakan. Permisi dok. Ya silakan duduk. Kenapa? Saya bisa dibantu? Saya itu mau berlibur ke Bali. Jadi saya mau tahu gimana sih kondisi badan saya ini. Apakah saya sehat atau tidak? Kalau menurut dokter saya sehat nggak? Ya tergantung, ada keluhan nggak sekarang? Oh iya, pusing sedikit sih. Pusing. Ya kira-kira saya harus cek apa ya dok ya? Ya mungkin kalau basicnya mungkin kita cek tensi dulu aja kali ya. Oh ya boleh Yang paling baik. aman dan gampang ya. Oh, Karena iya. pusing kadang karena tekanan darah tinggi juga bisa. Ya. Siapa tahu tinggi. Bu ya siapa tahu rendah gitu loh dok, jangan tinggi. Masa tinggi? Ya, semoga enggak. Oh ya semoga enggak. Sarapannya enggak tinggi ya? Iya. Usianya berapa sekarang? Usianya mau yang asli apa yang samaran dok usianya? Hah? Yang sama kan aja. Oh iya 20 tahun plus gitu. 20. Ini kalau deteksi boleh ngomong enggak? Jangan terlalu banyak ngomong. Oh sebenarnya kayak ngomong. Biasanya tesnya tinggi nggak? Biasanya rendah dok. Karena ya. Tapi karena mau liburan jadi excited kan mungkin nggak tahu ya. Bisa mungkin jadi nggak bisa tidur karena mau pergi jadi tinggi ya. Jadi tinggi ya? Kita lihat aja. Ini terpercaya nggak dok? Apa? Terpercaya nggak nih? Terpercaya kan? Oh terpercaya iya. Wah, beneran tinggi ternyata ya. 169 per 108, ini tinggi banget nih. Ini tinggi Usianya banget, Dok. berapa? Usianya masih kecil saya 27 tahun loh. Wah, itu berarti harus Gimana dok? ya pada intinya ya kita harus mulai pola hidupnya harus coba dulu ya, bagaimana cara konsumsi makanannya, makanan yang berlemak, makanan yang terlalu banyak yang asin, terlalu banyak natrium itu harus dikurangin ya. Banyak olahraga, banyak minum air putih. Saya banyak olahraga loh dok. Olahraga apa tuh? Jalan-jalan ke mall tapi. Ambil ngambil tapi. Tapi benar. Aduh ini tinggi, waduh gimana ya dok ya? Kalau tinggi itu saya gimana ya? Harus gimana ya dok ya? Ya kalau dari saya sih pertama tentu harus ini ya, apa namanya, mengatur pola makan, olahraga, banyak minum air putih. Ya mungkin akan ada sedikit obat ya untuk membantu untuk menurunkan tekanan darahnya. Cuman memang selain itu ya kita sambil ngopi apa ngateh-ngateh dulu aja supaya relax, siapa tahu masih tegang. Jadi ini kok tehnya apa nih? Teh apa? Teh herbal? iya. Oh iya, jadi terima kasih loh ya. Ini kok dokter prakteknya kok enak banget ya? Ada teh-tehnya gini ya? Oh iya, supaya pasiennya relax. Oh pasiennya gitu. bisa. Oh kasih treatmentnya gitu ya? Iya. Dok, ya? Oh iya. Ini kira-kira dokter pernah ngalami pasien yang kayak saya enggak ya? Yang ribet gini enggak ya? Banyak sih sebenarnya. Oh iya. Macam-macam dok? Macam-macam pasien ya, banyak lah, ada yang komplain lah, ada yang marah-marah, ada yang biasa aja gitu kan, ada yang nggak mau cerita ya banyak. Kalau kayak saya nih gimana dok? Pasien yang apa dok? Ya masih biasa-biasa. Oh masih biasa-biasa aja, berarti saya mau tanya-tanya boleh? Boleh silakan. Soalnya kan saya tuh nggak percaya kok kenapa tensi saya tinggi gitu dok. Dokter ini pernah praktek di mana aja sih? Kalau saya ya, jadi saya pernah di di Kalimantan Barat, jadi di sebuah desa ya di pedalaman Kalimantan Barat, namanya tuh Rumah Sakit Umum Bethesda Selokan. Jadi di Kabupaten Bengkayang itu di Kalimantan Barat, termasuk daerah yang terpencil sih sebenarnya. Terus di sana selama 2 tahun lebih, terus kemudian sempat di Wisma Atlet juga ya, Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, kan kemarin COVID ya, lagi heboh, COVID lagi banyak-banyaknya kasus ya, jadi di sana butuh banyak dokter ya, jadi saya di sana hampir 1 tahun ya.
baru saya di sini. Barulah di sini ya. Iya. Oh, di tempat prakteknya Tipot ya namanya Iya. ya. Oh iya bagus Dok. Pengalamannya banyak itu dokter kok bisa ke sana itu emang pengen ke sana atau dikirim dari rumah sakit atau gimana Dok? Kemana ini? Ke Kalimantan. Oh, Jauh loh Kalimantan Dok ya. itu Kalimantan ya kan? Jauh. Itu terpencil nggak sih tempatnya? Terpencil, termasuk masih pedalaman sih itu. Nggak ada mall di sana, nggak ada mall. Oh nggak ada mall. Waduh, saya kayaknya nggak mau saya tinggal di sana. Ya kanan kiri masih hutan kalau di rumah sakit saya. Jadi kenapa bisa ke sana ya sebenarnya awalnya itu karena jadi kalau di kedokteran itu ada istilah namanya internship. Internship itu adalah sebuah program dari pemerintah. Nah, program itu adalah program wajib bagi dokter yang baru lulus. Jadi harus menyelesaikan suatu program itu selama 1 tahun. Nah, waktu itu saya di Wonogiri di rumah sakit umum RSUD di Wonogiri lah gitu. Nah, di akhir masa internship itu saya mulai mikirkan gitu mau kemana setelah ini gitu. Apakah saya akan stay di Solo karena saya orang Solo, atau apakah aku harus keluar gitu, apakah harus main tempat yang lain buat cari pengalaman segala macam. Kemudian singkat ceritanya ya mulailah mendoakan dan segala macam, terus mencari referensi kira-kira rumah sakit mana yang bisa dituju di luar itu kan banyak ya, yang masih membutuhkan di mana, coba apply. Cuman memang dari banyak rumah sakit yang coba di-apply, ternyata itu banyak rumah sakit yang akhirnya menjawab bahwa kebutuhan dokternya sudah full gitu, sampai akhirnya di bulan Agustus ya waktu udah selesai internshipnya udah selesai, bingung nih karena teman-teman udah pada daftar di rumah sakit di Solo banyak gitu, rumah sakit swasta lah. Kalau dari aku kan pengennya sebenarnya pengen keluar supaya mendapatkan pengalaman yang baru gitu, nggak cuma di kota ya. Nah tapi kok masih sampai di titik nggak ada rumah sakit yang membutuhkan. Bahkan di rumah sakit saya yang saya pernah ke Kalimantan Barat itu saya juga udah pernah apply sebelumnya. Jadi dari pihak mereka mengatakan bahwa saya baru bisa join paling cepat April tahun 2019. Jadi aku 2018 ya, Agustus 2018 direkomendasikan buat joinnya April 2019. Dan ya gila lama banget kan, hampir setahun gitu. Mau ngapain nggak mungkin kan. Akhirnya karena melihat teman-teman udah mulai bekerja segala macam, ikut-ikutan lah untuk mencoba untuk apply di rumah sakit di Solo gitu, rumah sakit swasta. Bahkan aku langsung daftar di luar rumah sakit gitu. Dan yang aja rumah sakit A dan rumah sakit B lah ya gitu. Nama samaran ya rumah sakit A dan rumah sakit B, rumah sakit swasta yang gede di Solo. Kalian kalau misalnya tahu pasti ya tahu lah rumah sakitnya, nggak mungkin nggak tahu. Terus kemudian singkat cerita daftar, apply segala macam. Aku ingat bahwa ketika aku mulai apply itu sebenarnya tidak 100% nyaman ya, karena awalnya memang pengennya di daerah awalnya, cuman karena nggak ada tempat buat bisa main di daerah ya akhirnya udah di kota gitu. Akhirnya aku berdoa lama sih, mendoakan itu mungkin ceritanya bisa sampai 2 bulan itu doanya. Intinya aku berdoa bahwa meminta istilahnya, kalau aku tuh minta tanda sama Tuhan. Tuhan pengen aku di mana. Kalau misalnya pengen pakai aku di Solo ya nggak apa-apa, pakai di Solo, tapi buatlah di rumah sakit yang aku apply ini supaya aku bisa keterima gitu. Tapi kalau Tuhan pengen aku di tempat lain, di luar pulau, di tempat mungkin pedalaman, aku minta 2 syarat. Syarat pertama adalah 2 rumah sakit yang aku apply ini harus nolak aku, nggak tahu gimana caranya. Syarat yang kedua, harus ada rumah sakit yang tiba-tiba, maksudnya harus ada rumah sakit yang menyediakan lowongannya itu gitu. Mana kalau misalnya ada rumah sakit yang menyediakan lowongan doang, kan aku nggak enak sama rumah sakit yang ada aku apply kan, maksudnya baru masuk ntar tiba-tiba harus resign kan gitu, nggak enak. Jadi aku minta 2 tanda itu. Dan singkat cerita waktu itu bulan Agustus kan aku udah ngikutin seleksi di rumah sakit itu ya, ada ujian dan psikotes lah apa, cek kesehatan segala macam udah diikutin gitu. Sehat Dok? Sehat. Nggak tinggi sih tensinya. Oh iya. Ya terus singkat cerita itu bulan Oktober
awal bulan itu tiba-tiba aku dihubungin sama rumah sakit ini, rumah sakit yang di Kalimantan Barat ya, bahwa tiba-tiba ada dokter yang rencananya harus datang tapi dia membatalkan. Jadi aku bisa dimajuin di bulan Desember, masih mau atau enggak gitu. Waktu itu sebenarnya agak galau karena di rumah sakit A sama rumah sakit B kan udah masuk nih lamaran segala macam. Terus aku bilang ya mau mendoakan dulu lah seminggu gitu. Akhirnya mendoakan. Ingat banget waktu itu di Kepunton lagi ada acara KKR waktu itu. KKR 3 harian, hari Rabu, Kamis, Jumat atau masalah aku lupa ya. Intinya di KKR itu di 2 hari pertama aku datang. Hari pertama itu awalnya ya udah biasa KKR seperti biasa. Cuman ada merasa kayak dorongan untuk berangkat ke Kalimantan itu semakin besar gitu. Awalnya setelah pulang dari KKR aku merasa kayak mungkin cuman efek dari ibadah aja, mungkin merasa apa gitu. Terus akhirnya pulang, besoknya datang lagi ibadah kedua kan. Kemudian di ibadah yang KKR yang kedua itu sama, ternyata membahas tentang Abraham, tentang bagaimana Abraham dipanggil, bagaimana Abraham meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan terkasih, harus mengikuti apa yang Tuhan mau gitu. Bahkan dia nggak tahu kemana dia harus pergi kan. Di situ kayak rasa untuk didorong semakin untuk pergi itu semakin kuat gitu. Bahkan dari yang sebelum-sebelumnya ya. Dari hari sebelumnya masih merasa ini nggak mungkin lah, mungkin cuma perasaan biasa aja, tapi di hari itu kayak dorongan itu makin kuat gitu. Nggak, akhirnya sebenarnya kan selesai itu jam 10 malam ingat. Waktu itu sampai kayak pengen banget untuk menghubungi si dokter yang hubungi di Kalimantan Barat itu malam itu juga gitu, bahwa ya udah aku mau berangkat gitu. Itu kan nggak enak ya orang udah jam 10 malam ganggu orang malam ya ngapain? Iya, telepon gitu. Iya, orang lagi tidur nggak ada kita telepon, cuma mau kesana kan ya, kayaknya nunda untuk besok paginya. Kayaknya besok paginya tuh pagi-pagi jam 8-an gitulah aku udah nge-WA beliau bahwa oke, aku mau berangkat ke sana gitu. Akhirnya, tanpa pikir panjang? Tanpa persiapan juga dong pasti? Tanpa persiapan? Iya, karena nggak tahu ya, pokoknya karena ada dorongan yang kuat itu, jadi menurutku kayak sangat, maksudnya ketika tidur pun jadi nggak tenang gitu loh, karena kayaknya aku mesti berangkat gitu. Itu masalahnya. Susah tidur ya. Susah tidur karena dorongan itu tadi ya. Dan akhirnya uniknya adalah ketika aku menghubungin dokter itu, aku juga bilang sekarang ini statusnya aku lagi nunggu hasil di rumah sakit A dan rumah sakit B itu aku juga apply tapi belum ada kabar. Itu jam 8 pagi kan. Akhirnya jam 10 pagi tiba-tiba aku dapat surat yang menyatakan bahwa aku tidak diterima di rumah sakit A, tidak ada penjelasan apapun. Nah, notes-nya adalah, yang menarik adalah pada waktu aku apply ke rumah sakit A, aku ketemu sama orang HRD-nya lah bisa dibilang ya, sekretariatnya bilang, dok kalau ada teman dokter cowok lagi, boleh dong dihubungin supaya daftar-daftar lagi di sini karena kita lagi butuh banget dokter. Masuk yang logikanya nggak masuk gitu, maksudnya kenapa mereka butuh dokter? Bahkan aku nggak diterima gitu. Bahkan aku sempat nanya saudaraku juga kerja di situ kan. Aku bilang aku nggak diterima di situ. Terus ditanyain kenapa, alasannya apa? Di suratnya nggak dikasih keterangan apa-apa gitu. Terus ditawarin jadi part timer nggak gitu. Terus saudaraku juga bingung nih kenapa rumah sakit itu butuh dokter tapi kok nolak dokter gitu. Nah ya udah buat aku inget bahwa aku sempat mendoakan kan. Satu udah kebuka nih, cuman masih ada satu rumah sakit dong yang aku masih apa yang nggak tahu ceritanya. Jadi waktu itu siang jam 12 lagi makan siang sama teman kan, tiba-tiba ditelepon dari rumah sakit B, dihubungi dokter Riko ya, maaf kemarin surat lamarannya dokter itu keselip karena kami lagi akreditasi. Wow, saya gitu ya? Itu bisa hampir sebulan lebih kan, keselip karena akreditasi, dokter bisa nggak wawancara minggu depan. Nah waktu itu di minggu depannya, semingguan itu aku udah ada jadwal untuk keluar kota karena liburan sama teman-teman gitulah, udah booking hotel segala macam, udah prepare semua, otomatis nggak bisa dong. Jadi aku bilang minggu depan nggak bisa gitu. Udah akhirnya singkat cerita aku inget bahwa kalau misalnya Tuhan mau aku di luar harus ada 2 syaratan ya. Ada rumah sakit yang menyediakan membutuhkan lowongan dokter, kemudian
2 rumah sakit yang udah aku apply ini ditolak atau aku nggak bisa diterima, entah alasannya apa gitu. Dan aku merasa di situ, oh iya dapat nih. Maksudnya dua doa ini dipenuhi gitu. Berarti aku merasa bahwa ketika aku ke situ aku menjadi sebuah panggilan nih jadinya. Berarti emang Tuhan pengennya aku ke sana gitu. Kenapa sebenarnya? Walaupun di perjalanannya sebelum berangkat itu bukan sesuatu yang mudah. Maksudnya jadi ketika aku mau berangkat, ceritanya kan aku berangkat di bulan Desember awal nih. Bulan November pada akhirnya aku periksain mamahku. Dan ternyata didiagnosis kanker mami stadium 3A waktu itu. Nah, mungkin kalau orang mau lihat ya, misalnya orang mau lihat secara kasat mata bahwa ini anak gimana sih orang tuanya sakit, tapi kok malah pergi, nah gitu kan. Nah itu sebuah dilema juga. Nih kalau aku berpikir, wah nggak jadi pergi aja lah, aku di Solo aja lah, nemenin orang tua segala macam. Menurutku sah-sah aja, menurutku benar-benar aja gitu. Tapi aku ingat bahwa ketika aku mendoakan ini Tuhan manggil loh, maksudnya Tuhan memberikan jawaban yang jelas bahwa 2 syarat yang aku minta udah dipenuhin gitu. Dan nggak tahu kenapa ketika itu ada suatu suara dalam hati gitu yang ngomong bahwa nggak usah takut gitu. Kalau kamu mau pergilah, aku akan jagain mamahmu gitu. Dan singkat cerita selama 2 tahun di sana ya proses pengobatan mamaku juga jalan lancar sampai sekarang juga masih oke, survive dari cancer gitu ya. Nah aku percaya bahwa ya itu ya semua tetap prosesnya Tuhan gitu, walaupun kadang kita sulit memilih gitu ya. Menurutku 2 pilihan itu benar, mau stay di Solo karena nemenin orang tua itu bukan hal yang salah gitu. Tapi ketika mau ngikut kemana Tuhan mau bawa kita, ya itu aku pikir itu yang menjadi yang utama sih. Benar. Wow, padahal ya Dok ya, biasanya nih ya gitu, dokter yang baru lulus itu biasanya tuh cari rumah sakit yang terdebes gitu ya, yang paling bagus, lalu yang gajinya range-nya yang tinggi, yang di kota besar kayak gitu-gitu. Tapi kok menarik juga sih kenapa dokter memilih di kota terpencil yang benar-benar nggak ada mall, yang kanan kiri masih hutan kayak gitu. Berarti emang ada misi ya dalam hidupnya dokter ya? Nah, sebenarnya waktu awal berangkat, aku nggak pernah berpikir tentang misi gitu. Karena balik lagi ketika aku berangkat itu adalah sebuah panggilan kalau menurutku ya. Nah, misi itu muncul adalah ketika aku udah di sana gitu. Karena memang ternyata rumah sakit ini adalah rumah sakit misi. Jadi non-profit hospital dan mereka banyak membantu orang gitu. Nah, disitulah aku banyak belajar. Disitulah aku banyak mengerti tentang misi itu seperti apa yang harus dilakukan sebagai seorang dokter. Nah itu banyak teladan banget di sana yang bisa aku pelajari gitu. Hingga menurutku ya mungkin aku belum tentu bisa menemukan itu di tempat lain atau di kota besar gitu. Iya. Jadi makanya dokter sekarang banyak ya pengalamannya gitu dari sana. Mungkin pernah nggak Dok mengobati tapi tanpa dibayar? Pernah? Mengobati tanpa dibayar enggak sih, karena kan gini, kalau kita mengobati tanpa dibayar rumah sakit yang gimana? Tetap obatnya kan dari rumah sakit, yang ada kita ngobatin aku yang bayar. Itu pernah, kalau itu pernah, karena waktu itu lagi di poliklinik, kemudian pasiennya BPJS-nya bermasalah, akhirnya pasien datang periksa, waktu itu sakitnya tuh COPD, jadi pada pasien yang merokok usia tua gitu ya, jadi gampang sesak, gampang bunyi nafasnya, gitu. Kemudian pasien ini kontrol, cuman BPJS-nya bermasalah, gitu, surat kontrolnya bermasalah, kemudian datang periksa, kebetulan pas aku yang periksa tuh, nah periksa kemudian kan kalau kita BPJS sama nggak BPJS itu biasanya kita ada kertas yang di mapnya, jadi kita bisa tahu nih pasiennya BPJS atau enggak. Nah, karena aku tahu biasanya pasien BPJS dan tiba-tiba ini kok umum, kok nggak pakai BPJS, dan jadi aku bingung nanya kenapa BPJS-nya segala macam gitulah. Intinya BPJS-nya bermasalah, nggak bisa dirujuk dari puskesmas gitu. Dan aku melihat pasien ini bahwa pasien ini bukan pasien yang mampu sebenarnya gitu, makanya mau ngasih obat juga mikir-mikir nih gitu, karena takutnya bahwa membebani dia juga gitu. Dan ternyata benar gitu, karena obat untuk COPD sendiri itu
cukup mahal dapat semprotnya. Iya. Itu harganya 190.000 untuk semprotnya doang, belum obat yang lain gitu. Totalnya ya adalah beberapa ratus ribu lah untuk pasien ini. Dan kemudian waktu itu aku sempat nanya ke apotek nih harganya berapa nih di presnya di harga BPJS berapa deh gitu. Ternyata tetap lumayan lah beberapa ratus ribu gitu. Ternyata setelah itu aku datang ke pasiennya, Bu nih semurah-murahnya obatnya nih yang kita bisa kasih harganya segini, gimana gitu. Akhirnya pasien bilang, dok saya cuma punya uang 200.000, ini cuma buat saya nanti mau makan siang sama saya harus pulang. Karena di sana itu gini, seperti yang bilang bahwa karena dia punya hutan, ya bukan yang kayak di kota ini yang kau bisa menemukan busway dengan harga 3.500 kau bisa jalan kemana gitu. Di sana nggak ada gitu. Di sana nggak ada, dan kalau mau sewa mobil ya pasti biayanya gede gitu. Bahkan naik angkot-angkot yang jelek pun, mobilnya jelek gitu ya, itu pun juga dipatok dengan harga mahal karena jarang lewat di situ. Jadi uang segitu cuma dia buat pulang sama dia buat makan. Dia berdua sama anaknya atau sama suaminya waktu itu lupa. Nah, di satu sisi aku lihat bahwa ya kalau misalnya pasien ini akhirnya pulang dan nggak berobat ya bisa aja sih gitu. Karena dia nggak bawa uang, dia BPJS yang masalah, aku mau lepas tangan ya bisa sih sebenarnya gitu. Dan nggak salah juga, bahkan harusnya memang tanggung jawabnya dia gitu. Tapi di sisi lain melihat bahwa kalau pasien ini pulang tanpa obat, kemungkinan kambuhnya akan sangat besar gitu. Akhirnya ya di situ mulai dilema, akhirnya mulai memutuskan bahwa ya udahlah, akhirnya udah ibu tunggu aja di depan, tunggu di apotek, nanti ibu tinggal ambil obatnya, bilang gitu. Ya udah, akhirnya semua administrasi akhirnya diberesin. Nah, ya udah akhirnya seperti itu sih, mestinya salah satu dari. Iya. Berarti ini saya nggak bayar nggak apa lo ya? Apa? Gratis lo ya ini ya? Bisa. Semampunya aja. Semampunya aja. Saya cuma bawa HP lo dok, ini dok kesini. HP tinggal juga nggak apa. Oh, HP ditinggal nggak apa-apa, waduh. Bisa kiris juga di sini. Oh, bisa kiris ya. Oke ya. Menarik apa ya dok ya? Jadi yang awalnya tadi saya datang ke sini itu periksa tuh nggak percaya ini dokter beneran nggak ya ini. Ternyata setelah sharing dengan dokter, ternyata banyak hal yang saya dapat begitu. Bukan hanya tentang kesehatan ya, tapi lebih dari itu adalah mengenai hidup yang menjadi dampak begitu. Nah, berarti dokter pernah nggak sih atau hanya cuma di Kalimantan atau pernah kemana lagi gitu nggak dok? Biar meyakinkan saya nih, karena tadi aduh tensinya tinggi, beneran dokter nggak ya ini? Selain di Kalimantan ya Pak, ya sempat di Jakarta kan di Wisma Atlet Kemayoran. Oh pernah di situ? Ya. Oh iya. Ngapain dok di sana? Jadi relawan COVID. Oh, jadi relawan COVID. Oh gitu. Lalu kalau jadi relawan gitu gimana ya dok ya? Kerjanya gimana? Ya kerjanya seperti dokter pada umumnya sih, dokter yang di rumah sakit ya sama aja gitu. Cuman bedanya ya ini penanganannya khusus COVID aja gitu ya, nggak nanganin pasien lain selain COVID gitu. Jadi khusus pasien-pasien COVID. Dan ya namanya waktu itu lagi pandemi yang masih tinggi banget kasusnya, banyak banget pasien meninggal, banyak banget rumah sakit yang overload karena nggak bisa nampung pasien lagi. Ada yang nolak juga ya? Ada yang nolak karena ya udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Bahkan di Wisma Atlet itu juga begitu ya, maksudnya oksigen juga terbatas akhirnya, ventilator juga terbatas. Jadi ya kehidupannya seperti itu ya, kita menangani pasien sambil kita juga sebenarnya was-was juga gitu. Sempat takut ya dok ya? Kalau takut sih enggak ya, maksudnya kalau aku sih berpikirnya kayak bagaimanapun COVID ini yang harus nangani tenaga medis gitu. Kalau tenaga medisnya takut dan nggak mau nanganin, terus siapa yang mau nanganin gitu. Tapi yang dipikirkan justru adalah orang-orang sekitar gitu ya, misalnya yang tinggal bareng. Misalnya kalau aku harus ke Solo, aku tinggal sama orang tua yang usianya udah di atas 65 tahun dengan riwayat penyakit sakit cancer misalnya, itu akan lebih membuat aku jadi was-was, bukan karena aku yang sakit nih, tapi takutnya membawa virus dan akhirnya menularin yang lain kan. Nah sebenarnya takutnya di situ sih, bukan takut menghadapi COVID. Menghadapi COVID-nya kayak apa gitu ya? Menarik juga ya buat saya, jadi nggak usah takut lah, cuma tensi tinggi loh ya.
Nanti bisa minum obat gitu ya? Nggak juga gitu ya, tapi ya tetap harus diubah pola makan, pola hidupnya. Obat bisa membantu. Cuman kalau dikasih obat doang tapi pola hidupnya masih berantakan ya. Ya sama aja. Ya begitu. Oke. Apa ya dok ya? Kalau dulu tuh pernah ini berarti udah tahun kedua ya COVID-nya udah selesai ya, hampir selesai ya. Boleh dibilang selesai nggak sih ini COVID-nya? Belum sih sebenarnya. Oh masih ada ya? Masih naik sebenarnya untuk kasus di Indonesia sendiri, walaupun memang naiknya nggak sesignifikan Delta, Omicron kemarin ya, tapi masih naik tipis-tipis. Jadi boleh nggak nih aku liburan, boleh kan? Ya selama ini kan pemerintah juga tidak ada menetapkan PPKM level 1, 2, 3, 4 yang gimana-gimana banget ya. Ya tetap protokol kesehatan aja, mau pergi juga nggak apa-apa. Kan membantu UMKM juga, ya kan? Membantu pariwisata, ya kan? Nah itu, jadi nggak apa-apa ya pergi-pergi. Nggak apa-apa, juga, asal jaga kesehatan. Ya, oke. Dok, saya boleh minum? Boleh, silakan. Boleh, ya. Saya minum dulu ya dok ya? Silakan. Kayaknya enak nih. Emang praktek tipot itu spesial sekali kok dok. Tehnya enak, dokternya juga ramah. Aduh, saya bakalan datang tuh loh dok ini. Nggak sakit pun saya datang loh dok. Ngapain? Ya barangkali saya mau curhat apa gitu kan nggak hanya tentang kesehatan badan ya, tapi jiwa raga itu kan juga harus sehat ya dok. Ya tentu penting itu. Ya kan, makanya biar nggak jadi orang yang stres gitu loh dok, ya kan. Wah, kalau biasanya ya dok ya, mau tanya lagi boleh nggak? Boleh, silakan. Ini mesti dokter mesti batin pasien kok banyak tanya gitu. Enggak ya. Enggak. Silakan, boleh. Iya. Jadi kalau jadi dokter sendiri susah senangnya apa dok? Susah senangnya ya? Iya. Susahnya adalah menyampaikan, kalau saya ya, menyampaikan berita duka ya. Maksudnya kita nanganin pasien, nggak selalu pasien itu sembuh kan. Ya. Ada kalanya pasien itu akan meninggal gitu. Iya, kayak di dapur-dapur itu dok. Iya betul. Gitu. Jadi ya itu ya, ketika pasien itu meninggal, terus kita harus nyampe ke keluarganya, menjelaskan keluarganya, itu adalah hal yang cukup berat gitu, karena membawakan berita yang nggak enak gitu. Kalau membawakan berita yang bahagia itu gampang lah gitu. Sembuh gitu. Kan kita senang, mau ceritain ke orang juga gampang, orangnya pasti menerima. Tapi kalau berita duka, meninggal, belum tentu pasien atau keluarganya ini bisa menerima gitu. Itu yang sulitnya. Dan balik lagi bahwa menangani pasien tidak selalu pasien-pasien yang enteng kan, kadang pasien-pasien yang berat yang istilahnya tipis banget sama nyawa hilang gitu. Di situ deg-degan juga kalau kita mau ngobatin. Satu sisi mikir harus ngapain, satu sisi ntar kalau aku salah ntar pasiennya meninggal. Nah itu kan juga jadi beban juga akhirnya. Kalau senangnya ya karena kita bisa nolong orang, itu aja, simpel. Kalau susahnya itu tadi ya, jadi kayak kalau udah benar-benar dokternya up ya gitu, jadi mau ngomong ke keluarga itu yang sulit ya. Gitu. Tapi itu jadi tekanan batin juga nggak sih dok, sebagai dokter? Duh kok pasienku kok nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Kalau jadi tekanan batin sih aku rasa enggak ya, maksudnya gini, kita harus menempatkan diri sebagai dokter itu. Kalau kitanya aja terlihat stres, terlihat panik depan pasien gitu, maksudnya ya pasiennya makin stres gitu, maksudnya ini dokter aja nggak percaya aku bisa sembuh gitu. Mindsetnya kan jadi berubah, pasiennya jadi pesimis, pasiennya jadi nggak punya harapan gitu. Justru menurutku kehadiran dokter itu walaupun tahu kondisinya nggak baik, tapi sebagaimana mungkin dia bisa menenangkan pasiennya, sebagaimana mungkin dia bisa memberikan semangat sama pasiennya, memberikan harapan sama pasiennya, walaupun bukan harapan palsu ya, kayak penyanyi. Ya tapi betul ya, maksudnya jangan sampai kita memberikan harapan palsu. Benar, maksudnya gini, udah tahu kondisinya akan parah nih, kemungkinan meninggal besar, tapi kita bilang wah pasti sembuh kok, nggak boleh juga gitu. Maksudnya kita juga harus menjelaskan kondisinya seperti apa, tapi kita juga harus memberikan semangat, berikan memotivasi sama pasien ini, karena ya balik lagi buat saya ya nyembuhin
pasien itu bukan dokter menurut saya ya, Iya. tetap Tuhan yang berkuasa gitu. Benar. Jadi apa namanya, kalau di rumah sakit tuh biasanya tuh ada semboyan tuh gini, senyum sapa salam gitu ya. Oh iya. 3S itu udah itu jadi apa namanya, tren ya di dunia dokter tuh, harus senyum kayak gitu, harus ramah kayak gitu. Tapi itu sebenarnya memang bangkitin semangatnya pasien juga ya dok ya, benar Iya, kan? betul. Tapi kalau menurutku ya, bahkan 3S yang senyum sapa salam aja tuh menurutku nggak cukup sih gitu. Karena apa ya, mungkin ya ketika ketemu dokternya aja pasiennya mungkin bisa senyum, tapi Iya. setelah dokternya pergi kita nggak tahu gitu. Iya. Kalau dokter sendiri nih, sebagai dokter itu adalah panggilan atau memang ya aku pengen jadi profesi ini sih gitu, aku pengen jadi dokter sih gitu, biar apalah gitu, biar keren lah gitu. atau gimana dok kalau dokter sendiri? Kalau jadi dokter ya sebenarnya aku sendiri juga dari awal bukan pengen jadi dokter sih sebenarnya. Jadi balik lagi bahwa menurutku adalah balik lagi jadi sebuah panggilan ya, karena waktu dari SMA mau kuliah itu sendiri juga bisa dibilang bukan sengaja pengen masuk ke kedokteran gitu. Iya. Cuman iseng kan, suruh orang tua coba daftar jalur undangan, pada akhirnya keterima dan akhirnya sebenarnya apply juga di rumah sakit lagi di universitas swasta, dan akhirnya nggak jadi di universitas swastanya kan, akhirnya harus ke negeri karena udah terima di negeri. Iya. Jadi bukan sesuatu yang pengen ngotot harus jadi dokter gitu, enggak sebenarnya gitu. Jadi dari awal memang masuk ke dokteran kecebur ke dokteran, kecebur tapi yang memberkati. Dan akhirnya ya selama proses pendidikan segala macam ya itu adalah sebuah proses ya dari Tuhan, bahwa akhirnya sadar gitu, rasanya sadar bahwa ya mungkin ini yang Tuhan mau gitu. Iya, benar. Jadi penolong buat orang lain, menjadi orang yang bisa bantuin buat orang lain gitu ya, dimanapun kita tempatkan sih. Iya, benar. Jadi bukan hanya sekedar jadi dokter yang memang pengen cuma bantu orang aja ya, tapi bisa jadi teladan juga ya untuk pasien-pasiennya gitu. Kadang tuh kalau di rumah sakit tuh kan dok, dokter ini sopan sekali, baik hatinya, terus apa namanya, diajak konsultasinya baik gitu. Nah itu kan memang harus terpancar ya dok ya gitu. Maksudnya tuh ya bukan hanya kita cari uang aja, setiap orang bekerja kan pasti carinya uang gitu salah satunya, tapi gimana caranya kita harus jadikan hidup kita itu bisa membawa dampak buat orang-orang yang di sekitar kita kayak gitu. Nah itu yang paling utama begitu. Apalagi kalau dokter ya gitu, dokter kan memang nggak ada waktu keluarga biasanya gitu kan, jam terbangnya tinggi. Nggak ada waktu keluarga, terus sibuk biasanya, nggak pernah pulang katanya gitu. Nggak pernah pulang, nggak pernah main gitu, pokoknya isinya di rumah sakit melulu kayak gitu. Tapi apa namanya, memang dari situ ya apa namanya, kita belajar gitu, tetap harus gimana ya, tetap harus jadi pribadi yang bisa semuanya gitu, yang bisa dimanapun kita berada ditempatkan gitu, apapun kesulitannya, dengan berbagai macam kesulitan ya tetap harus kita mengandalkan Tuhan. Iya, betul. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan ya itu Sulit tadi ya. ya, jadi nggak pernah pulang, sedih gitu, terus jadi kerja juga nggak baik juga ya kan gitu, merasa hampa juga gitu, cuma cari uang, kejarnya uang terus kayak bukan gitu. cuma rasa hampa, justru bisa sebaliknya loh, Ya. merasa kayak oh pasien sama aku pasti sembuh kok. Nah gitu ya, merasa seperti itu kan. benar. Maksudnya karena kita mungkin nanganin pasien mungkin pintar, mungkin jago di bidangnya ya, it's okay, tapi juga perlu sadar bahwa kesembuhan itu juga dari Tuhan gitu ya, bukan serta-merta karena kemampuan kita terus jadi sombong, kalau nggak usah berdoa, nggak usah apa, kamu datang aja ke aku masih sembuh gitu kan, kadang menjadi apa namanya, masalah juga buat kita. Iya, mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Nah itu juga. Jadi apapun yang kita mau kerjakan harus mengandalkan Tuhan. Tentunya. Apapun itu profesinya, ya kan dok gitu.
kalau saya sebagai guru ya berarti sebelum saya mengajar harus saya berdoa dulu gitu, gimana caranya muridnya biar jadi pinter gitu ya, muridnya jadi punya good habit kayak gitu. Kalau dokter sebagai dokter ya gimana caranya hidup dokter ini boleh menjadi berkah buat orang-orang yang periksa ke dokter gitu ya gitu. Aduh, seru banget sih ini pembahasannya kali ini gitu. Jarang-jarang loh Tipot itu punya praktek ya, praktek dokter gitu ya. Jadi kalau yang mau konsultasi boleh enggak? Boleh, silahkan. Boleh. Nanti nomornya di bawah ini ya. Konsultasi gratis kesehatan ya. Tapi jangan konsultasi cinta, nggak tahu nanti beda arahnya ya kan. Ya kesehatan aja lah. Oh, kesehatan aja, iya oke. Kembali lagi ya nanti besok. Kok nanti loh, kok seneng banget loh di acara Tipot ini ya bersama dokter saya jadi jadi seneng pengennya nanti terus gitu ya. Oke, terima kasih dokter Riko. Jadi saya tuh percaya sekarang bahwa dokter Riko ini adalah dokter, benar-benar dokter. Tadi berarti alatnya benar-benar akurat ya. Tensi saya tinggi, tolong ya. Ini habis ini minta tolong tim kreatifnya, tolong nanti saya dibelikan apa biar tensinya rendah ya nanti. Oke, terima kasih dok sudah membagi share live untuk kita bisa sama-sama belajar ya gitu. Apapun yang kita lakukan, satu adalah dengar dulu Tuhan mau hidup kita tuh dipakai kayak apa sih kayak gitu. Lalu yang kedua saya belajar dari dokter, bukan setiap profesi itu pasti kita bisa menyebarluaskan Tuhan dalam hidup kita gitu. Wah, itu benar-benar hal yang kita harus sama-sama belajar ya dok ya gitu. Dan yang ketiga adalah kita bisa tetap dimanapun kita berada itu kita selalu mengandalkan Tuhan. Wah, itu sangat-sangat bersyukur sih dok saya bisa periksa di praktek Tipot ini. Udah tehnya enak sekali gitu, gratis pula gitu ya. Oke, sampai bertemu di acara Tipot selanjutnya, Tipot dengan Dokter Riko ya. Kalau kalian mau konsultasi boleh nanti hubungi tim kreatifnya ya. Oke, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dokter. Saya tolong diresepin obat ya. Oh yes. Supaya saya bisa sehat ya, sehat jiwa rohani dan raga.